Sebelum saya membahas mengenai saham, apakah teman-teman sudah mengetahui apa itu saham? Saham adalah sumber pendanaan dalam jangka panjang yang dibutuhkan oleh suatu perusahaan. Pendanaan dalam jangka panjang yang dibutuhkan oleh perusahaan seperti ekuitas atau modal yang didapatkan dari penerbitan saham yang penjualannya melalui private placement atau initial public offering atau IPO. Selanjutnya saya akan membahas mengenai saham preferen. Saham preferen juga dikenal sebagai sekuritas hibrida atau sekuritas campuran karena saham tersebut memiliki ciri-ciri saham dan ciri-ciri obligasi. Di antara saham biasa dan saham campuran tidak jauh berbeda karena keduanya tidak memiliki tanggal jatuh tempo. Perusahaan tidak akan violate dan pajak tidak akan dikurangi apabila pembayaran dividen tidak dilakukan. Jadi, saham preferred setara dengan obligasi sebab besar dividen akan tetap selama adanya batas waktu yang telah ditentukan. Biasanya ukuran saham preferred adalah tetap dari besarnya kurs mata uang atau persentase nilai pari. Berikut sifat-sifat yang terdapat pada saham preferred. Yang pertama terdiri dari beberapa tingkat saham, yang kedua penagihan atas aktiva maupun pendapatan, yang ketiga dividen kumulatif, yang keempat adanya syarat pengawasan, dan yang terakhir konvertibilitas. Terdapat ciri-ciri saham preferred. Yang pertama, adanya hak dalam perolehan dividen. Yang kedua, manajemen perusahaan bisa terpengaruh dalam pemilihan pengurusan perusahaan. Yang ketiga, seandainya perusahaan mengalami likuiditas, maka investor mempunyai hak atas pembayaran maksimal dari nilai nominal saham setelah kreditor dibayarkan. Yang keempat, adanya penambahan dari pembagian laba perusahaan selain penerimaan penghasilan secara tetap. Dan yang terakhir, investor mempunyai hak dalam perolehan atas pembagian kekayaan perusahaan setelah perusahaan melunasi semua kewajiban jika terjadi likuiditas. Nah, pada poin kedua yaitu saham biasa. Saham biasa juga diartikan sebagai kepemilikan dari suatu perusahaan. Nah, pemegang obligasi disebut sebagai kreditor. Lalu sementara pemegang saham biasa disebut sebagai pemilik si perusahaan. Nah, selama si perusahaan ini masih berdiri, maka perusahaan tidak memiliki batas waktu jatuh tempo dan tidak memiliki batas dibayarkannya dividen. Lalu pengumuman dari Dewan Komisaris harus dikeluarkan sebelum dividen dibayarkan. Nah, pemegang saham biasa ini tidak berhak menuntut aktiva sebelum kewajibannya pada si kreditor dan juga pemegang obligasi serta pemegang saham preferen dibayarkan apabila mengalami kebangkrutan. Lalu, saham biasa ini memiliki dua sifat. Yang pertama, diberikannya hak atas dividen kepada pemilik saham biasa dengan syarat bahwa keuntungan yang dimiliki oleh si perusahaan harus digunakan untuk pembayaran dividen. Lalu yang kedua, yaitu diharapkan terjualnya saham biasa di masa yang akan datang dengan keuntungan yang didapatkan dari harga jual dibandingkan harga beli sebelumnya. Lalu terdapat ciri-ciri saham biasa. Yang pertama yaitu pembayaran dividen dilakukan selama perusahaan masih menerima laba. Jika si perusahaan tidak menerima laba, maka dividen tidak dibayarkan. Yang kedua, mempunyai hak suara dalam RUPS. Lalu yang ketiga, mempunyai hak yang terakhir atas perolehan kekayaan perusahaan dilikuidasi setelah seluruh kewajibannya diselesaikan. Lalu yang keempat, mempunyai tanggung jawab dalam pembayaran klaim yang diajukan pihak lain sebagai perbandingan saham yang dimilikinya. Yang terakhir, mempunyai hak dalam memindahkan saham yang dimilikinya. Nah, yang ketiga yaitu penilaian saham biasa. Dari segi penilaiannya, untuk membandingkan saham biasa dan obligasi sangat rumit. Hal tersebut disebabkan karena yang pertama, penghasilan arus kas saham biasa tidak bisa diperkirakan sebelumnya. Lalu tidak dimilikinya masa jatuh tempo pada saham biasa. Nah, yang terakhir yaitu tidak mudah menemukan cara untuk mengetahui tingkat keuntungan yang disyaratkan oleh pasar. Nah, untuk menentukan nilai sekarang pada saham biasa dapat didasari dari penghasilan arus kas di masa yang akan datang.
Untuk menentukan nilai saham dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu P0 sama dengan D1 ditambah P1 dibagi 1 plus R, di mana PO ialah harga atau nilai saham sekarang, P1 harga menurut satu periode mendatang, D1 pembayaran dividen kas pada akhir periode, lalu R yaitu tingkat keuntungan yang disyaratkan pasar atas investasi tersebut. Selanjutnya ada pendekatan yang dapat digunakan untuk menentukan nilai saham. Yang pertama ada pendekatan dividen tetap atau zero growth dividend. Pendekatan dividen tetap atau zero growth dividend dapat dirumuskan P0 sama dengan D per R. Yang kedua ada pendekatan dividen dengan pertumbuhan tetap atau constant growth dividend. Dapat dirumuskan DT sama dengan D0 dalam kurung 1 plus G T kuadrat. Yang ketiga ada pendekatan dividen yang tidak tetap atau non-constant growth dividend. Yang keempat, ada komponen tingkat keuntungan yang disyaratkan atau required rate of return. Tingkat keuntungan yang disyaratkan atau R diakui ibarat sesuatu hal yang sudah ada. Dapat dirumuskan P0 sama dengan D1 per dalam kurung R min G. Dalam perhitungan R akan diperoleh R min G sama dengan D1 per P0 atau R sama dengan D1 per P0 plus G. Dengan demikian, dapat dijelaskan jika tingkat keuntungan yang disyaratkan atau R memiliki dua bagian. Yang pertama, D1 per P0 adalah besaran dividen yield yang dapat diukur melalui dividen kas yang harus dibayar dibagi dengan harga saham sekarang. Yang kedua, tingkat pertumbuhan dividen sebagai capital gains yield di mana pertumbuhan harga saham adalah tingkat pertumbuhan nilai investasi. Selanjutnya ada pemegang saham juga memperoleh hak berikut ini. Yang pertama, hak dalam mendapatkan pembayaran dividen secara seimbang. Yang kedua, hak dalam mendapatkan sisa aktiva secara seimbang sesudah dikurangkan dengan utang apabila perusahaan dilikuidasi. Yang ketiga, hak dalam mendapatkan suara di rapat umum pemegang saham yang mendiskusikan tentang persoalan-persoalan yang mendesak sekali, misalnya merger. Selanjutnya ini ciri-ciri utama yang dimiliki dividen. Yang pertama, pengumuman dividen melalui dewan direksi. Yang kedua, pembayaran dividen oleh perusahaan. Yang ketiga, penerimaan dividen oleh masing-masing pemegang saham.